Selamat datang di Library Podcast, podcastnya literasi. Hari ini kita ketemu narasumber yang spesial. Dia adalah mantan kepala perpustakaan era 2012 hingga 2015. Nah, kita sambut beliau, Ibu Profesor Mangestuti Agil. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Agung. Terima kasih. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Iya, baik. Nah, hari ini karena temanya adalah perempuan dan literasi. Nah, bagaimana Ibu untuk peran Kartini saat ini di dalam denyut nadi Ibu setiap hari? Ya, yang saya pahami ya, Raden Ajeng Kartini itu memberikan kesempatan ya, atau merintis kesempatan bagi kaum perempuan Indonesia ya untuk lebih tidak hanya memahami pekerjaan di rumah tangga atau domestik ya, tapi juga memperluas wawasannya sehingga dia bisa lebih menunjukkan dirinya ya, menunjukkan kemampuannya. Yeah. Dan itu menurut saya sangat positif. Ya. Oke, sampai terus kemudian perannya beliau yang begitu mendarah daging untuk wanita Indonesia, bahkan Ibu sampai mungkin menempuh pendidikan Ibu sampai sekarang, boleh diceritain juga. Ya, jadi ibu saya itu sangat terpengaruh ya, sangat mendapatkan manfaat dari perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk emansipasi ya. Jadi sejak saat kehidupan perkawinan beliau itu selalu diwarnai dengan sikap yang pasti ya, pendidikan. Ya. Pendidikan itu nomor satu, di samping kesehatan. Ya, jadi sejak kecil itu kami itu betul-betul difasilitasi ya oleh ayah dan ibu untuk banyak membaca, itu utama. Ayah saya itu senang sekali membelikan kami buku-buku yang pada waktu itu Agung, serial-serial itu loh. Yang berkaitan dengan space misalnya, dengan nutrisi, dengan kesehatan ya, itu harganya tidak murah ya, tapi beliau selalu memikirkan bahwa manfaatnya sangat besar bagi pembentukan karakter anak-anak pada waktu itu. Jadi kami walaupun mungkin pada masa itu tidak terlalu suka, tapi kami dipaksa dan dicontohkan dan kami nurut. Itu. Nah, perkara nurut ini Ibu. Nah, boleh diceritain juga tentang keluarga Ibu mengenai literasi. Mungkin mendengungkan literasi di keluarga Ibu seperti apa? Boleh diceritain ke teman-teman di YouTube. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua saya itu secara otomatis itu saya lakukan dalam kehidupan rumah tangga saya. Jadi kebiasaan membaca itu memang sudah saya mulai biasakan, atau maksudnya sudah mulai saya perkenalkan sejak mereka masih kecil. Jadi anak saya umur 3 tahun itu sudah saya ajari membaca ya dengan gaya saya sendiri. SA, SA, BIP ya gitu-gitulah ya. Dan oleh karena itu ketika mereka masuk tingkat prasekolah ya, taman kanak-kanak itu mereka selalu membantu gurunya untuk membagikan buku-buku kepada murid-murid karena dia bisa membaca, ini bukunya si A, ini bukunya si B. Nah, lalu yang paling penting yang saya tidak pernah lupa adalah kebiasaan kami membawanya ke toko buku. Ya, ada 2 buah toko buku terkenal pada masa itu ya. Nah, saya mengendarai mobil mengantar anak-anak dan kemudian kami pulang ke rumah. Apa yang mereka lakukan, karena mereka sangat antusias ya membaca, ketika belum sampai di rumah saja mereka sudah mulai membaca. Itu membuat saya jengkel. Saya bilang, loh kamu sampai rumah bukunya sudah selesai, sekarang saya kembalikan lagi loh bukunya kalau kamu gak berhenti membaca dulu. Itu yang kemudian betul-betul membentuk kebiasaan mereka membaca. Dan menurut saya sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan ya. Betul. Nah, pada waktu itu memang buku-buku serial-serial anak-anak itu loh, Agung, yang mereka suka, dan itu membentuk fantasi ya. Betul. Itu. Nah, kalau dulu itu saingannya media itu nggak banyak seperti sekarang Ibu. Mungkin ada tips nggak buat orang tua sekarang itu yang sekarang itu ada ponsel. Oh, dulu mungkin ponsel nggak seberasa masif seperti sekarang, internet kayak gitu. Nah, bagaimana mungkin kiat-kiat ibu-ibu muda atau orang tua muda ini untuk
menjadikan anak itu lebih suka membaca. Kadang ada orang tua yang sudah mencontohkan, tapi ternyata anaknya dia mau dicontohkan itu ternyata masih aja tidak mau. Kalau dipaksa pasti tambah. Namanya juga pemaksaan sekarang kayak gitu. Nah, seperti itu punya tipsnya tidak Ibu untuk orang-orang muda kayak gitu? Ini pertanyaannya tidak mudah ya untuk iya, saya. Betul, ya. betul, memang, betul, karena memang situasi sudah berubah dengan sangat cepat ya. Betul, memang. Jadi, tapi saya yakin bahwa tentu bisa, karena saya melihat ya bahwa sebagai contoh saja gairah membaca bentuk cetak itu di kalangan anak-anak itu sangat kecil ya di luar ya yang saya tahu ya. Bahwa misalnya saya sekarang rajin menggunakan public transportation di Jakarta ya. Itu kalau saya menggunakan kesempatan ketika saya berada di transportasi publik itu untuk membaca, menyelesaikan misalnya koran belum selesai saya baca, saya intip-intip aja yang di sekitar saya. Hampir dikatakan mungkin hanya dari satu gerbong itu hanya 1 atau 2 orang saja yang membaca buku fisik. Jadi mereka semua melihat di ponsel mereka. Saya pernah ngintip ya, kepengen tahu apa sih yang mereka ya lakukan. Ya, pasti ya apakah film atau ya informasi-informasi yang menurut saya itu mungkin sebaiknya tidak demikian lah. Jadi ada masa-masa. Saya tahu sulit. Tetapi dari 1-2 informasi yang saya peroleh itu memang upaya para orang tua itu memang harus ekstra ya. Jadi membujuk mereka lah untuk misalnya menentukan jadwal ya. Saya membaca sebuah buku yang bagus sekali ya tentang bagaimana kebiasaan menggunakan digital, apa istilahnya apa tuh, peralatan digital ini terjadwal ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain yang itu pasti cepat atau lambat juga mempengaruhi pengeluaran zat-zat kimia pada otak yang bisa membuat kita menjadi bergairah gitu loh. Kalau seperti melihat begitu bangun tidur kita melihat sosial media ya. Belum melakukan pekerjaan apapun kita sudah melihat sosial media. Itu zat kimia dopamin itu bukan meningkat tapi dia turun. Turun membuat kita senang. Karena memang kita senang baca tapi senangnya kan sesaat. Begitu selesai kita tidak melihat lagi, crash dia naik. Jadi tidak seimbang, itu sangat tidak baik untuk kesehatan secara umum. Oke, berarti harusnya punya schedule ya. Schedule itu mungkin perlu ada kayak harus ditandatangani, mungkin dalam tanda kutip itu antar anak dan orang tua. Ada komitmen lah maksudnya. Betul, ada komitmen. Harus ada jam khusus untuk digital, ada jam khusus untuk membaca memang kayak gitu. Tapi Agung, saya secara sekilas ya, saya membaca sebuah informasi yang menurut saya sangat menyenangkan ya. Dan tadinya saya tidak percaya bahwa tingkat kunjungan generasi muda, milenial atau Gen Z ya, ke library itu meningkat ya. Betul, memang menurut saya itu sangat luar biasa informasi itu. Saya mencoba mencari alasan mengapa ya, dan ternyata masuk akal. Terutama karena mereka memang membutuhkan tempat yang menurut mereka lebih nyaman ya. Betul, memang. Nyaman dalam arti mereka lepas dari kesendirian. Betul. Karena mereka bisa bertemu teman-teman, bersosialisasi. Benar. Ya. Di samping mereka juga membutuhkan penjelasan dari para pustakawan. Benar. Menggunakan teknologi-teknologi baru seperti AI. Benar. Atau macam-macam resources, digital resources yang mereka ingin lebih kuasai. Iya, benar-benar Ibu. Dan ini menurut saya tantangan sangat menyenangkan ya bagi para pustakawan ya. Saya tidak tahu apakah saya harapkan bahwa pustakawan Universitas Airlangga yang luar biasa ini sudah waspada mengenai hal itu ya. Iya, boleh diceritain juga bagaimana mengelola YouTube yang begitu informatif. Ya, itu kan juga termasuk literasi juga, memberikan literasi kesehatan buat YouTube Ibu. Nah, boleh diceritain ke teman-teman di sini seperti apa? Ya, saya senang sekali menjawab pertanyaan ini. Karena memang saya tidak pernah berhenti berpikir, membaca dan menulis. Apalagi ketika saya
sekarang mempunyai kanal kesehatan sendiri ya, yang memang tujuannya itu semata-mata untuk membagi ya keilmuan yang saya punya kepada masyarakat dengan harapan saya bisa memberikan informasi yang tepat sesuai dengan keilmuan yang saya punyai. Itu sangat tidak mudah bagi saya, tapi menimbulkan gairah ya. Jadi terus terang memang ada stres ya, tapi stres yang menyenangkan lah ya. Jadi saya membaca dan berpikir, dan itu memang menentukan topik dan kemudian menyiapkannya itu bukan pekerjaan yang mudah ya, karena kita harus baca banyak, tanya banyak. Jadi untuk ChatGPT misalnya ya Agung, saya nggak pernah tanya polos gitu, saya berdebat dengan ChatGPT. Mungkin kok ChatGPT itu orang mungkin jengkel juga, ini orang cerewet banget gitu ya. Nah, sedemikian yang saya lakukan dan itu sangat menyenangkan ya. Dan untuk yang ada tim ya, tim YouTube yang membantu saya. Anak-anak muda yang menurut saya sangat kritis ya. Jadi mereka tahu betul misalnya dalam kanal kesehatan saya apa yang diharapkan dari konten kanal ini bagi masyarakat ya. Kan kesepakatan kan untuk meningkatkan atau memahami masalah kesehatan. Kalau mereka tidak sepakat dengan apa yang sudah saya tawarkan, itu bisa jadi nggak jadi rekaman pada hari itu. Jadi tapi secara keseluruhan sangat menyenangkan. Dan berarti punya ada content planner kayak gitu Ibu ya? Pasti. Ya. Dan kami juga akan merambah kepada tidak satu arah ya, tapi program untuk dua arah, di mana penanya akan bisa langsung bertanya kepada saya dan saya akan menjawab secara langsung juga. Bu, ini yang terkait sama farmasi, kan farmasi itu identik sama obat ya. Nah, Ibu ini sangat tertarik dengan tradisional. Kok bisa begitu berlawanan, itu ceritanya seperti apa Bu? Kok akhirnya suka yang berbau alami, terus akhirnya sampai benar-benar terjun ke dalamnya kayak gitu. Sampai teman-teman Batra pun suka mereka akhirnya membuat minuman sendiri kayak gitu, yang kata orang perpus sih kalau mas anak-anak Baterai, weh jamune enak loh kayak gitu. Nah seperti itu kok sampai segitunya tertarik ke hal-hal alami kayak gitu, dari yang identik farmasi dengan yang kimia kayak gitu. Loh Agung, awal mula dari pengetahuan pengobatan itu dari alam. Betul ya. Dari itu ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, semua berasal dari alam. Jadi para pengobat pada zamannya itulah yang melakukan trial and error ya. Jadi langsung mencobakan pada pasien. Kalau berhasil mereka akan tingkatkan informasinya. Kalau tidak berhasil ya mereka akan coba lagi. Dan itu kemudian mendasari informasi atau penemuan dari obat-obat kimiawi ya. Walaupun mungkin pernah konsepnya berbeda antara pengobatan dengan bahan alam dengan pengobatan dengan bahan-bahan modern atau western medicine. Tetapi pada dasarnya perlahan tapi pasti mereka mulai melakukan kolaborasi, sehingga apa yang disebut dengan pengobatan integratif ya. Jadi bisa berkolaborasi lah. Tapi saya ingat, ini pertanyaan yang bagus. Saya masih ingat ya ketika saya melakukan kunjungan di sebuah negara yang juga terkenal dengan pengobatan tradisional. Saya tanya, negara Anda ini sangat maju dengan sistem pengobatan barat, tapi kenapa masih merawat pengobatan tradisional? Apa jawaban mereka, Agung? Loh, belum tentu pengobatan barat itu bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan, masalah penyakit. Itu bisa-bisa ada pada pengobatan tradisional. Itu jawaban saya, menurut saya jawaban yang sangat baik. Itulah sebabnya maka sistem pengobatan Cina misalnya itu sudah berkolaborasi antara dokter dan pengobat tradisional. Saya berharap bahwa di Indonesia juga akan demikian. Ya, nanti ke depannya ya, semoga saja. Jadi integrated kayak tadi ya Ibu ya. Integrated. Terus ini yang terakhir Ibu, boleh memberikan pesan buat pustakawan dan juga perpustakaan di Indonesia terkait dengan literasi, sehingga Ibu yang sebagai salah satu mantan kepala perpus dan sekarang mungkin perpustakaan begitu berubah.
saya berpandangan ya, peran perpustakaan tidak akan pernah redup. Ya, saya melihat ya di sebuah informasi melalui media sosial bagaimana mahasiswa dari perguruan tinggi di Cina itu sampai antre ya untuk masuk perpustakaan, dan karena mereka juga menyadari kalau mereka tidak bekerja keras mempersiapkan diri, itu mereka tidak akan kehilangan peluang untuk menempuh pendidikan dimanapun tujuannya. Maksud saya grade S1, S2, S3 pokoknya apapun. Nah, oleh karena itu saya sangat yakin bahwa pustakawan memegang peranan yang sangat krusial membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka tuju atau mereka inginkan. Jadi jangan berhenti untuk berinovasi, belajar terus, berinovasi dan berkreasi ya. Dan itu menurut saya sesuatu yang fun ya, menyenangkan. Anda ini punya peran yang luar biasa loh menurut saya di dalam sistem pendidikan ya, bagian dari sistem pendidikan yang memegang peran yang sangat penting menurut saya. Jadi jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah berhenti untuk berusaha, belajar dan belajar, karena inilah kesempatan yang sangat berharga. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Manges. Kita berikan aplaus untuk beliau ya hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam untuk semua ya. Oke, baik. Nah, tadi pesan beliau belajar, belajar, dan belajar. Nah, itu yang penting buat kita semua di perpustakaan dan mungkin buat teman-teman yang berprofesi sebagai pustakawan di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Manges sudah menjadi tamu Library Podcast spesial Hari Kartini Perempuan dan Literasi. Kita ketemu di video yang lain dengan bintang tamu lainnya. Sampai jumpa Library Podcastnya Literasi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Agung.